warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, yang pertama harus dipelajari atau kalian ketahui adalah mengenai garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Kita tahu bahwa di tengah itu adalah nilai 0. Nah, di sebelah kirinya itu ada bilangan bulat. Di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau kita lihat pada garis bilangan, semakin ke kiri, nilai bilangan itu semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilai bilangan itu semakin besar. Nah, kemudian yang kedua adalah kita pelajari tentang simbol matematika. Dalam garis bilangan itu kita tahu nilai bilangan mana yang lebih kecil dan lebih besar. Nah, simbol yang pertama itu artinya adalah kurang dari. Simbol yang kedua artinya lebih banyak dari. Simbol yang ketiga artinya sama dengan. Nah, sebagai contoh, ini yang pertama 5 kurang dari 7. Karena 5 ada di sebelah kirinya bilangan 7 atau lebih kiri dari 7. Maka 5 kurang dari 7 bisa dituliskan 5 kurang dari 7. Nah, yang kedua adalah negatif 3 lebih besar dari negatif 8. Kalau kita lihat di sini, negatif 3 itu lebih kanan dari negatif 8, maka negatif 3 lebih besar dari negatif 8. Kemudian yang ketiga, negatif 2 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 6. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Kita bisa andaikan bahwa bilangan positif itu sebagai tabungan dan bilangan negatif itu sebagai hutang. Yang pertama, misalkan 15 ditambah 3, ya kita tahu bahwa 15 ditambah 3 itu adalah 18. Tetapi sebenarnya kita bisa juga andaikan bahwa punya tabungan 15 ditambah tabungan 3, berarti tabungannya menjadi 18. Nah, yang kedua itu 15 ditambah negatif 3. 15 ditambah negatif 3 bisa kita andaikan punya tabungan 15, kemudian kita bayar hutang 3, berarti 15 dikurangi 3 sebenarnya, ya kan? Berarti tabungannya masih 12. Nah, yang ketiga adalah negatif 15 ditambah 3. Punya utang 15, tapi punya tabungan 3, berarti utangnya berkurang. Utangnya berkurang menjadi utang 12 atau menjadi negatif 12. Kemudian negatif 15 ditambah negatif 3 berarti punya utang 15, kemudian utang lagi 3 berarti utangnya menjadi lebih banyak. Jadi negatif 18. 3 ditambah 15 ya sama ya, berarti hasilnya 18. Karena nabung lagi. Kemudian 3 ditambah negatif 15 itu berarti punya tabungan 3 tapi punya utang 15. Berarti masih hutang 12. Kemudian negatif 3 ditambah 15 berarti artinya punya hutang 3 tapi punya tabungan 15, berarti tabungannya berkurang menjadi tinggal 12. Kemudian punya utang 3, utang lagi 15, berarti utangnya nambah banyak, berarti negatif 18. Nah, kemudian yang kita pelajari adalah pengurangan bilangan bulat. Dalam pengurangan bilangan bulat, itu operasi pengurangan dapat menjadi penjumlahan dengan syarat bilangan yang belakang itu diubah menjadi lawannya. Maksudnya gimana? Misalkan punya 15 dikurangi 3. Ya kita tahu bahwa 15 dikurangi 3 itu adalah 12. Nah, tetapi sebenarnya ini itu bisa juga kita tuliskan 15 ditambah kurang berubah menjadi tambah, lawannya yang belakang menjadi lawan dari bilangan 3. Lawan dari bilangan 3 itu adalah negatif 3. Jadi 15 ditambah negatif 3, punya tabungan 15, kemudian utangnya 3, berarti tabungannya berkurang menjadi 12. 3 dikurangi 15, berarti sama artinya 3 ditambah dengan negatif 15. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Yang selanjutnya adalah negatif 15 dikurangi 3, maka negatif 15 ditambah
ini negatif 15 dikurangi 3 berarti sama dengan negatif 15 ditambah dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 18. Kemudian yang keempat adalah negatif 3 dikurangi 15. Berarti sama artinya dengan negatif 3 ditambah dengan negatif 15. Berarti sama dengan negatif 18 juga ya. Nah, kemudian pengurangan dalam bilangan bulat masih sama, dapat menjadi penjumlahan dengan syarat bilangan yang belakang diubah menjadi lawannya. Nah, di sini saya punya contoh 15 dikurangi dengan negatif 3. Pengurangan ini bisa menjadi penjumlahan kalau bilangan yang belakang itu diubah menjadi lawannya. Lawannya dari negatif 3 adalah 3. Berarti hasilnya adalah 18. Kemudian negatif 15 dikurangi dengan negatif 3 berarti sama artinya dengan negatif 15 ditambah dengan 3. Punya utang 15, punya tabungan 3, berarti utangnya berkurang menjadi utang 12. Kemudian 3 dikurangi dengan negatif 15 sama artinya dengan 3 ditambah 15, berarti hasilnya 18. Kemudian yang keempat negatif 3 dikurangi dengan negatif 15 sama artinya dengan negatif 3 ditambah dengan 15. Punya utang 3 tapi punya tabungannya 15. Berarti masih 12. Nah, sebenarnya ini tuh bisa juga secara gampang itu 15 dikurangi dengan negatif 3. Ada pengurangan ketemu negatif dalam matematika sama artinya dengan berubah menjadi penjumlahan. Maka ini sama artinya 15 ditambah 3. Hasilnya adalah 18. Nah, kemudian misalkan yang negatif 15 dikurangi dengan negatif 3. Ada pengurangan ketemu negatif, dia berubah menjadi penjumlahan. Maka menjadi negatif 15 ditambah dengan 3. Itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan bulat, bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif hasilnya negatif. Bilangan negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan negatif dikali negatif hasilnya positif. Kita ambil contoh, misalkan ambil angka yang kecil aja. Misalkan 5 dikali 3. Ini positif kali positif, maka hasilnya adalah 15. Kemudian misalkan 5 dikali negatif 3. Ini sama dengan negatif 15. Kemudian yang ketiga, misalnya negatif 5 dikali dengan 3, berarti sama dengan negatif 15. Kemudian negatif 5 dikali negatif 3, maka hasilnya adalah 15. Nah, hal itu berlaku juga dengan, Nah, hal itu berlaku juga pada pembagian bilangan bulat. Di positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Kita ambil sembarang angka, misalnya yang kecil lagi aja, misalnya 24 dibagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 8. Positif dibagi positif hasilnya positif. Kemudian 24 misalkan dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kalau negatif 24 dibagi dengan negatif 24 dibagi dengan 3, berarti hasilnya adalah negatif 8. Kemudian kalau misalkan negatif 24 dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya adalah 8. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, misalkan di sini ada soal, kita yang pertama adalah mengurutkan bilangan terlebih dahulu. Nah, untuk yang A, kita tahu bahwa dalam garis bilangan sudah sangat jelas ya, mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Berarti dari sini kita sebenarnya bisa tahu bahwa pasti yang di sebelah kiri adalah negatif dulu. Berarti negatif 9, negatif 5, negatif 1. Kemudian 3, 4,
kemudian 6. Nah, untuk yang B ini memang bukan bilangan bulat ya, karena ada ada 0,3 dan 1/2. Ini bilangan rasional tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Nah, di sini kita tahu bahwa 1/2 itu sama artinya dengan 0,5. Berarti dari sini kita pasti kalau mengurutkan dari yang terkecil, pilih yang negatifnya dulu. Semakin besar angkanya sebenarnya dia negatifnya nilainya semakin kecil. Maka ini negatif 8, negatif 7, negatif 2, kemudian 0,3, kemudian 1/2 atau 0,5, kemudian 4. Selesai, gitu ya. Nah, untuk soal yang kedua, ini kita diminta untuk menulis dan mengisi titik-titik ini dengan simbol kurang dari, lebih besar, atau sama dengan. Nah, untuk menghafal sebenarnya simbol kurang dari itu, bisa kita bikin garis, maka dia akan seperti huruf K. Maka bisa kita tulis kurang dari. Kurang dari. Nah, sedangkan untuk tanda lebih besar, kalau misalkan kita bikin garis itu seperti huruf B, maka menjadi lebih banyak dari. Banyak dari. Nah, berarti dari sini kita bisa mengisikan 5 itu kurang dari 9. Kemudian negatif 3 dia lebih besar dari negatif 7. Kalau kita lihat di garis bilangannya tadi ya. Kemudian negatif 4 dia kurang dari negatif. Ini positif, pasti negatifnya kurang dari negatif 14 kurang dari 12. Kemudian 6 dikurangi 7. 6 dikurangi 7 itu sama dengan 6 dikurangi 7 itu sama dengan negatif 1. Maka 6 dikurangi 7 ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, untuk yang E, 4 dikurangi negatif 2, ada pengurangan ketemu dengan negatif, maka dia berubah menjadi penjumlahan. Maka ini 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah 6. 6 itu lebih besar dari negatif 6. Nah, kemudian soal yang ketiga, kita ada soal 20 ditambah negatif 2. Berarti seperti yang tadi udah saya jelaskan, 20 itu kita misalkan tabungan, negatif 2 kita bisa misalkan utang 2. Berarti tabungannya berkurang, tinggal 18. Seperti itu. Kemudian punya utang 14, utang lagi 3. Berarti utangnya semakin banyak. Kemudian yang C, punya utang 15 ditambah atau punya tabungannya 5, berarti utangnya semakin berkurang. 18 dikurangi dengan negatif 12, ada pengurangan ketemu negatif, dia berubah menjadi penjumlahan, berarti menjadi 30. Kemudian negatif 5 dikali negatif 7, ada negatif kali negatif pasti hasilnya positif, berarti tinggal kita hitung 15 kali 7 itu bagaimana? Kita bisa menggunakan perkalian bersusun seperti biasa aja. Berarti 5 kali 7 itu 35, maka kita tuliskan 5 di sini, 3-nya disimpan. 1 kali 7 itu hasilnya 7, ditambah 3 adalah 10. Maka hasilnya adalah 105 positif ya, karena negatif kali negatif. Nah, kemudian di sini ada hitung campuran. Kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka kita hitung dulu yang perkaliannya. Jadi yang A ini ada negatif 9 ditambah dengan 4 dikali negatif 5, itu berarti kita hitung dulu yang 4 kali negatif 5. Kita tuliskan lagi di sini negatif 9 ditambah dengan 4 kali negatif 5 itu adalah negatif 20. Maka hasilnya adalah negatif 29. Kemudian di sini ada negatif 7 dikurangi dengan 2 kali 3, maka ini dikerjakan dulu. Tulis lagi negatif 7 dikurangi 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, sama seperti sebelumnya, negatif 7 dikurangi 6, pengurangan ini bisa menjadi penjumlahan, tapi bilangan yang belakang kita ubah menjadi lawannya. Maka ini sebenarnya adalah negatif 13. Kemudian yang C, 20 dikurangi 45 dibagi negatif 5, maka ini bisa kita hitung dulu pembagiannya. 20 dikurangi 45 dibagi negatif 5 itu adalah negatif 9. Nah, di sini ada pengurangan ketemu negatif, maka kita bisa ubah menjadi penjumlahan. Sama dengan 29.
Kemudian yang D, 2 dikali negatif 3 dikurangi 6. Nah, kalau ada perkalian dan kurung, maka kita kerjakan kurungnya terlebih dahulu. Maka di sini 2 dikali negatif 3 dikurangi 6 itu adalah negatif 9. Berarti sama dengan negatif 18. Kemudian yang terakhir, negatif 12 dikurangi negatif 3 dibagi 3, maka ada kurung dan pembagian. Yang dikerjakan adalah kurungnya terlebih dahulu. Maka di sini negatif 12, ada pengurangan ketemu negatif, kita ubah menjadi tambah 3, masih ada kurung, kita bagi dengan 3. Berarti sama dengan kita kerjakan yang kurung dulu. Negatif 12 ditambah 3 itu adalah negatif 9. Dibagi dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Nah, masih adakah pertanyaan? Kalau nggak ada atau kalau masih ada, boleh disampaikan di kolom komentar. Tapi kalau tidak ada, coba kalian bisa bikin satu contoh soal yang lain di kolom komentar atau bisa di buku catatan kalian masing-masing. Nah, untuk bilangan rasional itu pembahasannya di video berikutnya ya. Oke, untuk video kali ini itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh